Wis, Pak. Diadep oleh YouTuber grogi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taubah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada petang ini ya, sore menjelang petang ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Kemudian yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in serta para risalahnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam berittiba, mencontoh apa yang telah diajarkan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sebelum kita mulai, suara saya kedengaran sampai belakang, Bu? Dengaran nggih? Kula biasa ngisi mboten ngagemi kok. Pernah ya suara kula ya seru nggih. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas dari Pak Ketua Majelis Tablik Pimpinan Cabang Muhammadiyah Batang, Bapak Tajuddin, untuk mengisi pertemuan rutin malam hari ini. Beliau memberikan tema kepada saya membahas fikih seputar bab wudu. Katanya sholat sudah mulai dibahas, dan ini saya disuruh membahas bab wudu. Tapi sebelum kita memulai ke materi, Bapak Ibu yang berbahagia, sudah kenal saya semua nggih? Ibu-ibu udah kenal saya dereng? Dereng? Nah, Bapak yo sini iki aku kudune ngerti kabeh nggih. Ya udah, karena masih banyak yang belum kenal saya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kenalan riyen nggih. Nama saya Muhammad Burhan Hidayat, asli Pandean, sekarang berdomisili di perumahan Saputra Raya. Saya biasa dipanggil Pak Burhan, Ustadz Burhan. Ada juga yang memanggil Imam Besar, Bu. Imam Besar mungkin karena perawaan yang besar ya, bukan Imam Besar FPI nggih. Perawaan yang besar ndak apa-apa, monggo terserah jenengan badhe nyeluk kula napa. Alhamdulillah malam hari ini diberi kesempatan untuk bermuajahah bersama Bapak Ibu sekalian. Kemarin Rabu itu saya baru ngisi di pasar sini, Bu, di musola yang baru dibangun ini nggih. Musola napa niku Al Istiqomah nggih. Istiqomah Pak napa tadi mau masuk sini pernah wingi bar lewat mrene meneh, oh beda masjid nggih. Beda masjid. Bapak, kita langsung saja ke bab wudu ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dalam beberapa kitab fikih, khususnya fikih klasik, bab wudu, bab toharoh itu selalu dibahas di pembahasan awal, baik itu di Bulughul Maram, Subulus Salam, Kifayatul Akhyar, dan seterusnya. Bab wudu itu selalu menjadi pokok pembahasan yang pertama. Jadi Bapak Ibu ada yang tahu mengapa di bab fikih klasik itu bab wudu itu selalu ditaruh pembahasan yang pertama? Ada yang tahu mboten Bapak Ibu? Jadi mengapa ditaruh
di depan karena bab wudhu itu masuk dalam bab toharoh. Wudhu itu Bapak Ibu tahu mboten? Wudhu itu syarat sahnya sholat. Sholat nek ora wudhu kira-kira sholatnya sah mboten Bapak Ibu? Mboten. Nah, dan amalan yang paling utama, amalan yang akan pertama kali dihisab kelak di yaumul akhir adalah sholat. Nah, dan syarat sahnya sholat itu harus dimulai dengan wudhu. Nah, maka para ulama klasik, ulama terdahulu senantiasa menempatkan bab wudhu itu selalu di awal pembahasan karena sangat berpengaruh. Bisa jadi sholat kita selama ini kurang khusyuk, kurang fokus sholat, awak neng kene pikiran neng ngomah, sering kita seperti itu Bapak Ibu nggih. Bisa jadi itu diawali karena wudhu kita kurang sempurna, wudhu kita asal-asalan pakai standar minimalis. Maka Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dengan kita belajar fikih seputar wudhu ini, kita bisa tahu mana bab rukun, mana bab sunnah, mana yang makruh, mana yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga apa? Sehingga kita beribadah itu secara kafah. Nah, pentingnya kita mengikuti kajian seperti ini agar apa? Agar pemahaman kita secara luas. Maka nanti kita akan kaji dalam perspektif manhaj tarjih agar kita bisa tahu selama ini amalan-amalan kita, wabil khusus bab wudu, bab sholat itu sudah sesuai kaidah tarjih atau belum. Dan ketika ada yang beda, kita tahu oh ini pakai pendapatnya imam ini, pendapatnya imam itu, sehingga apa? Kita tidak mudah menyalahkan. Jadi kembali ke bab sholat tadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sholat itu sholat itu amalan yang paling utama. Tetapi banyak kita melihat orang sekeliling kita begitu mudah meninggalkan atau tidak mengerjakan sholat dengan berbagai macam alasan. Padahal kita tahu bahwa yang namanya meninggalkan sholat itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, salah satu dosa besar yang lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Ternyata meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada mencuri, lebih besar dari berzina, lebih besar dari pembunuhan. Tetapi ternyata apa? Di luar sana masih banyak orang yang begitu mudah meninggalkan sholat. Maka dalam sebuah podcast itu Sule pernah ditanya oleh Roma Irama tentang bab sholat. Mas Sule, bagaimana sholatnya, masih lancar? Kemudian Sule menjawab, alhamdulillah Pak Haji, masih sering bolong, masih sering ada yang tertinggal. Tetapi saya rajin menyantuni anak yatim Pak Haji, saya rajin infak, rajin sedekah. Kemudian dijawab oleh Pak Haji Romali, oh tidak bisa, amalan-amalan tadi bagus, tetapi di hadapan Allah hakikatnya sia-sia. Kenapa? Karena sholat itu amalan yang paling utama, bahkan amalan yang akan pertama kali dihisab kelak di yaumul akhir. Jadi sholat sing didelok, ketika sholatnya kurang sempurna, maka akan dilihat amalan-amalan yang lainnya, puasa sunnahnya, sholat sunnahnya, sedekah jariyahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya untuk menyempurnakan amalan sholat tadi. Jangan dibalik. Kalau dibalik ini pemahaman yang sesat, menyesatkan, pemahaman yang sangat keliru, merasa amalnya sudah banyak, rajin menyantuni anak yatim, rajin nyumbang masjid, rajin infak sedekah, tetapi sholatnya kacau, tapi sholatnya sering bolong-bolong. Maka hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ia kerjakan tadi sia-sia. Maka di sini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia,
Karena perintah Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka. Maka sekali lagi, meninggalkan sholat itu bukan perkara yang remeh-temeh. Ketika anak kita ada indikasi menunda-nunda sholat, sebagai orang tua kita harus menegurnya. Ketika anak kita wayah subuh isih turu, kita harus tegas untuk membangunkan anak kita. Jangan menjadikan alasan melas. Kadang kan kita melaske apa Ibu nggih? Melaske pernah membungi nembe lembur gawe PR arep dibugah melas. Itu hakikatnya malah menjerumuskan si anak pada perbuatan kemaksiatan. Maka Rasulullah memberikan contoh kepada kita bagaimana mendidik anak kita, memberi pelajaran agama sejak dini. Jadi umur 6, umur 7 itu sudah kita perkenalkan yang namanya sholat, sudah diajak ke masjid. Ketika memasuki umur 10 tahun, diajak sholat tidak mau, kita diperkenankan untuk memukul. Tetapi memukul di sini memukul dengan kasih sayang, tidak memukul dengan benda tajam ya. Ning omah ana pacul nggih, dipentung nganggo pacul. Ning omah ana palu, ana arit, diarit ya, tidak seperti itu. Memukul yang tentunya memukul mengedepankan kasih sayang dalam rangka mendidik. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang namanya mendidik anak sejak kecil itu lebih mudah daripada mendidik anak ketika sudah beranjak dewasa. Kita melihat fenomena yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat di Facebook ya, di Facebook yang Mas Agus selalu memantau, di Batang ini kan sedang diramaikan dengan masalah gangster ya, gangster. Anak-anak remaja, anak-anak umuran sekolah gabung dengan gangster, malam-malam bawa senjata tajam keliling kota. Ini kan sangat meresahkan, itu padahal masih usia remaja. Maka hakikatnya ketika kita memberikan pendidikan agama sejak dini, insya Allah anak kita akan lebih mudah kita atur. Maka karena perintah Allah agar kita senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka, maka jangan sampai yang namanya meremehkan amalan sholat. Meninggalkan satu sholat itu dosa besar, apalagi sampai tidak sholat. 5 waktu tidak sholat, seminggu mung sholate pisan atau bodoh setahun ping loro nggih. Idul Fitri kala Idul Adha. Padahal Idul Fitri Idul Adha niku salat wajib nopo salat sunah niku apa, Bu? Salat sunah malah sing wajib ditinggal. Oke, ini yang sering terjadi dan ini fenomena yang ada di masyarakat kita. Penduduk Indonesia ini mayoritas beragama apa, Ibu? Beragama Islam, nggih. Kalau jumlah penduduk Indonesia itu kurang lebih kalau saat ini 270 sampai 280 juta. Ora percaya hitungan dhewe nggih. 280 juta penduduk Indonesia. Dan yang beragama Islam kurang lebih 220 jutaan. Persentasenya kurang lebih 88%. Tetapi ketika kita survei yang sholat 5 waktu, persentasenya kira-kira sedikit atau banyak Bapak Ibu? 50% ke atas atau 50% ke bawah? 50% ke bawah. Ketika dikerucutkan lagi yang sholat 5 waktu ke masjid, itu jumlahnya akan lebih sedikit lagi. Maka ini tugas kita bersama, paling tidak kita memberikan edukasi kepada anak istri kita, keluarga kita, bahwa sholat itu hal yang paling utama. Jangan sekali-kali meremehkan.
Kita harus memberikan ketegasan kepada anak, jangan sampai menunda-nunda sholat. Karena ketika kita membiarkan anak menunda-nunda sholat, itu salah satu indikasi anak itu lambat laun akan meninggalkan sholat. Ketika di rumah kita bisa memantau, tapi ketika di luar, apakah kita menjamin anak kita di luar sana sholat atau tidak? Kita tidak tahu temannya seperti apa. Maka dalam memberikan edukasi pendidikan anak itu ada faktor internal, faktor eksternal. Internalnya dari keluarga. Keluarga harus dimaksimalkan terlebih dahulu. Kemudian eksternal, lingkungan sekolah, karena anak hampir 8 jam ya, 8 jam itu di sekolah. Makanya kita harus memberikan pendidikan yang terbaik. Jangan golek murahe ya, tetapi pendidikan akhlak, pendidikan adab si anak itu begitu sangat luar biasa. Karena di era saat ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di era digital, anak itu begitu mudah mengakses informasi. Bahkan kenakalan remaja saat ini sudah di luar nalar ya. SMP 2 batang saja ya. Dulu itu kan terkenal favorit. Tapi ketika saya ngisi di sana, guru-gurunya itu pada keluh kesah. Jadi noto bocah saiki iki angel wis ora kaya biyen. Kalau biyen kan murid dikongkon kan langsung nggih samina waltokna nggih. Tetapi anak didik sekarang itu memang perkembangan zaman ya, begitu mudah membantah atau menolak dengan tidak mempertimbangkan aspek yang lain sehingga bisa menyakiti gurunya. Maka Bapak jamaah yang berbahagia, kembali lagi ke bab sholat, bahwa kunci agar sholat kita bisa khusyuk, maka kita sempurnakan wudhu terlebih dahulu. Jadi khusyuk itu tidak tidak seperti semedi ya. Semedi itu kan mengkosongkan pikiran ya. Nah, itu khusyuk itu tidak seperti itu, karena definisi khusyuk itu kalau kita melihat Rasulullah ketika sujud ya, digendongi Hasan Husain ya, kemudian memperlama sujudnya, itu kan Rasulullah juga pasti berpikir dampak ketika Rasulullah langsung berdiri, langsung naik, Hasan Husain di punggungnya pasti akan jatuh. Jadi ketika ada yang beranggapan khusyuk itu kosong ya, seperti orang bersemedi di air terjun, orang bersemedi di gua, orang bersemedi di hutan ya, itu tidak seperti itu. Nah, maka itu kita pelajari fikihnya terkait bab wudu. Tapi sebelum kita ke sana, ada beberapa hal yang patut kita pahami bersama, bahwa ada beberapa keutamaan berwudu. Nah, ini sadar atau tidak sadar, dan harapannya ketika kita tahu keutamaan ini motivasi kita agar wudu kita tidak asal-asalan, agar wudu kita tidak pakai standar minimalis yang penting sah, tetapi ternyata tidak sesuai apa yang dianjurkan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian apa saja keutamaan berwudu? Nah, ini ada beberapa hal, ini paling tidak ada 9 atau 10 ini. Nah, kita mulai yang pertama. Keutamaan berwudu yang pertama adalah keluar dosa kecil bersamaan dengan mengalirnya air tetesan bekas wudu pada anggota tubuh. Nah, ini dicatat ya. Ini sadar atau tidak sadar, ternyata hikmah keutamaan di balik wudu yang pertama, dosa-dosa kecil kita akan terhapus dengan mengalirnya air tetesan bekas wudu pada setiap anggota tubuh yang kita basuh. Kita bisa melihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Yang artinya jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, kemudian ia mencuci wajahnya, keluarlah dari wajahnya seluruh dosa karena penglihatan kedua matanya bersamaan dengan air atau akhir tetesan air. Jika ia mencuci kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangan setiap dosa yang ia lakukan dari tangannya bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir. Jika ia mencuci kedua tangannya, keluarlah semua dosa yang dilakukan, langkah kakinya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir, hingga ia keluar dari berwudu dalam keadaan bersih dari dosa. Ternyata begitu luar biasa hikmah berwudu itu, keluar dosa-dosa kecil beriringan bersamaan dengan mengalirnya air tetesan bekas wudu pada anggota tubuh. Karena yang namanya manusia itu Bapak Ibu yang berbahagia, tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya dosa, karena kita bukan nabi yang memiliki sifat maksum, kita bukan malaikat yang tidak dibekali syahwat nafsu. Maka ketika kita berbuat salah, maka kita harus senantiasa mensegerakan mohon ampun kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu bni adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang namanya manusia itu tempatnya salah, yang namanya manusia itu tempatnya lupa, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang senantiasa mensegerakan diri memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya umur manusia Bapak Ibu yang berbahagia, kita tidak ada yang tahu. Saya dengan Mas Agus nggih, meskipun dari segi umur ya lebih tua Mas Agus nggih, masalah bab mahdi itu kita tidak ada yang tahu. Jadi belum tentu ya saya dulu baru Mas Agus, belum tentu Mas Agus ya, atau saya nanti Mas Agus dulu, kita tidak ada yang tahu. Jadi bisa saja Allah memanggil kita dalam keadaan umur yang mungkin di bawah 40 tahun. Jadi saya pernah survei dengan Mas Agus di kuburan Boyongsari mriki Mas Agus. Ini orang yang meninggal usia 40 ke atas kali 40 ke bawah, kira-kira banyak yang mana Ibu? Belum pernah survei lah Ibu. Saya sudah pernah survei, ternyata banyak yang 40 ke bawah. Nera percaya ceken dhewe Bu nggih. Kuburan nggih. Dicek nggih. Itu menandakan apa? Menandakan yang namanya umur, namanya jodoh itu hal yang gaib, hal yang sudah di skema oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki kesalahan, maka dengan berwudu paling tidak menghapus dosa-dosa kecil yang menghinggap dalam diri kita. Ketika kita di jalan, mata kita melihat hal-hal yang tidak dibenarkan syariat, misalkan Mas Agus ya habis isya jalan mau pulang kesasar melihat pemandangan yang tidak dibenarkan Mas Agus ya, itu dengan berwudu air itu menghapus dosa kecil Kalau dosa besar dihapusnya dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh, bukan tomat hari ini tobat besoknya kumat ya. Kalau hari ini tobat besok lusa masih melakukan kemaksiatan yang sama, maka sudah dipastikan tobatnya jauh dari kata tobatan nasuha. Maka ini menyempurnakan wudu, hikmah yang pertama menghapus dosa kecil terhapus bersamaan dengan tetesan air yang membasuh anggota tubuh kita yang terkena air wudu. Nah, kemudian yang kedua, orang yang senantiasa menjaga wudu, salah satu tanda kesempurnaan iman.
man. Nah, ini kita bisa melihat sebuah hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Dan tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Nah, kalau kita lihat sejarah Bapak Ibu yang berbahagia, okay? Jenderal Sudirman ngertos. Jenderal Sudirman itu dunia internasional mengakui dalam keadaan penyakit TBC, dalam keadaan tidak bisa jalan, jalannya di apa? Gendong, ya, ditandu. Itu tentara Belanda itu, tidak bisa menemukan, tidak bisa menangkap Jenderal Sudirman. Ketika diwawancarai, ketika ditanya, ternyata Jenderal Sudirman itu punya jimat. Ya. Jimatnya itu bukan keris, jimatnya itu bukan tongkat, jimatnya itu bukan panah, tetapi jimatnya apa? Jimatnya itu senantiasa menjaga wudhu. Jadi ketika batal, wudhunya disambung lagi. Selain menjaga wudhu, yang kedua adalah senantiasa sholat di awal waktu. Meskipun dalam keadaan perang, meskipun dalam keadaan terjepit, Jenderal Sudirman memimpin bala tentaranya pada saat itu. Ketika wayahe sholat, beliau langsung tidak menunda. Berbeda halnya dengan kita. Pernah kita tidak dalam peperangan, kita tidak dalam tekanan, tetapi masih gampang, masih sering ngolor-ngolor yang namanya sholat di awal waktu. Nah, makanya itu dua jimat yang senantiasa dipegang Jenderal Sudirman, sehingga beliau dalam perjuangannya, dalam keadaan penyakit TBC tidak bisa berjalan, ditandu, beliau sangat merepotkan tentara Belanda yang mau menangkap pada saat itu. Beliau terkenal dengan taktik gerilyanya. Kemudian yang ketiga, keutamaan wudhu yang ketiga, menyempurnakan wudhu di saat kondisi menyulitkan bisa menghapus dosa, bisa meningkatkan derajat seseorang. Ini kita bisa melihat hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan pada hal-hal yang dengannya Allah hapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah. Rasul bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat kesulitan, memperbanyak jalan menuju masjid, menunggu sholat setelah sholat, itu adalah ribat, bagaikan berjaga di perbatasan dalam perang di jalan Allah. Jadi di sini amalan paling utama bisa menghapus dosa, Allah mengangkat derajat orang yang senantiasa menjaga amalan ini, yaitu orang-orang yang senantiasa menyempurnakan wudunya, memperbanyak jalan menuju sholat, memperbanyak jalan menuju masjid, menunggu sholat dari waktu ke waktu, seperti yang kita kerjakan saat ini. Habis sholat tidak pulang, kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Ini ternyata sadar atau tidak sadar, ini diganjar oleh Allah pahala yang begitu luar biasa. Isi koper-kopere mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh Masjid At-Taubah ini. Harusnya kita pulang ngurusi anak, bisa nonton sinetron, ya, bisa nonton TV, tetapi kita memilih bertolabul ilmi hingga waktu isya. Ini diganjar oleh Allah pahala yang besar. Itu diperumpamakan seperti aribat. Aribat itu apa? Bagaikan berjaga di perbatasan dalam perang di jalan Allah. Ini pahalanya sangat besar. Kemudian berikutnya yang keempat, bekas air wudhu pada anggota tubuh akan menjadi tanda yang bercahaya pada hari kiamat sebagai tanda umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana engkau mengetahui orang yang datang setelahmu bahwa ia adalah umatmu? Rasul mengatakan,
bagaimana pendapatmu jika seorang memiliki kuda yang putih pada bagian depan kepala dan kaki-kakinya berada di sekumpulan kuda yang hitam legam? Tidakkah ia bisa mengenali kudanya? Kemudian para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah, beliau bersabda, sesungguhnya mereka umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bersinar pada bagian wajah, tangan dan kakinya karena wudu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi di sini Rasulullah nanti kelak akan niteni para umatnya. Jadi bekas air wudu yang senantiasa kita gunakan untuk sholat, kelak itu akan menjadi pertanda akan bercahaya pada hari kiamat, dan Rasulullah langsung tahu dia adalah umat beliau. Maka ini sekali lagi ternyata sadar dengan berwudu itu ada hikmah yang begitu sangat besar. Kemudian yang kelima, berwudu dengan menghirup air dan mengeluarkannya 3 kali setelah bangun tidur bisa mengusir setan yang mendekam dalam rongga hidung. Ini salah satu sunnah, tapi banyak yang meninggalkan. Kita bisa melihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idzas taiqadha arahu ahadukum min manamihi fatawaddo." Suara apa niku? Truk napa? Oh. Fal yastanshir salatan fa inna syaitan yabitu ala khaysyumihi. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya kemudian berwudu, hendaknya mengeluarkan air dari hidungnya sebanyak 3 kali karena setan bermalam di rongga hidungnya. Ini salah satu sunnah ketika bangun tidur kita sempurnakan dengan wudu. Ini juga salah satu hikmah dari berwudu. Kemudian yang keenam, barang siapa yang berwudu secara sempurna kemudian sholat 2 rakaat secara khusyuk, maka diampuni dosanya dan baginya surga. Nah, ini hadis yang cukup populer, hadisnya cukup panjang. Kami bacakan artinya mawon. Dari Humran Maula Utsman, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta diambilkan air wudu. Kemudian beliau berwudu, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan menghirup serta mengeluarkan air dari hidung, kemudian mencuci wajahnya 3 kali, kemudian mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali, kemudian mencuci tangan kiri hingga siku 3 kali. Seperti itu, kemudian mengusap kepala dan seterusnya. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu saya ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini kemudian bangkit sholat 2 rakaat khusyuk, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini wudu yang sempurna. Terkait prakteknya nanti akan kita kupas. Nah, ini karena baru muqaddimah, gambaran awal terlebih dahulu, bahwa ketika kita menyempurnakan wudu kita, dilanjutkan sholat sunnah 2 rakaat dengan sempurna, maka hakikatnya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita mendapatkan tempat yang tertinggi, diganjar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang kita kerjakan sehari-hari, tetapi banyak yang tidak menyadari, banyak yang meremehkan, banyak yang gampang ke wudu asal-asalan. Jadi wudu harusnya tertib. Membasuh siku itu kan harusnya dari kanan terlebih dahulu disempurnakan 3 kali. Tapi kita sering wudu nggih. Wudu itu ora tangan dibarke sik nggih. Tangan terus kiri, tangan kiri, kemudian ambil wudu langsung ditoteskan nggih. Itu wudu yang salah. Nanti akan kita bahas wudu yang benar. Seperti apa, kan banyak ya wudu hanya dikucurkan saja nggih. Kucurkan terus kanan kiri. Itu nanti yang benar akan kita bahas. Jadi belajar fikih itu harus sabar nggih, harus sabar. Bab wudu saja ini kalau dalam kitab ini ada 5 bab. Ini belum masuk bab 1 ini baru muqaddimah. Makanya sabar. Insyaallah nanti akan kita
selesaikan kita bahas. Misalnya jam pinten, Pak? 20, 50, 5 menit lagi nih saya kebut ini masih ada. Kemudian yang ketujuh, yang keenam kok tujuh? Tujuh nggih, berwudu dan membiasakan sholat sunnah setelahnya adalah amalan penduduk surga. Amalannya Bilal bin Rabah. Jadi dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata kepada Bilal pada saat salat subuh, wahai Bilal, sampaikan kepadaku amalan yang paling kau harapkan dalam Islam, yang kau lakukan karena aku mendengar suara sandalmu di depan surga. Bilal berkata, tidaklah aku melakukan satu amalan yang paling aku harapkan kecuali saat aku berwudu pada siang malam, kecuali aku sholat sesuai dengan yang mampu aku lakukan dengan wudu itu. Jadi di sini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, amalan Bilal bin Rabah itu senantiasa membiasakan berwudu, sholat sunnah setelahnya wudu dengan sempurna, kemudian dilanjutkan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ternyata ini menjadi tanda Bilal. Jadi Bilal belum meninggal, sandalnya wis tekan sik ning surga. Rasulullah mendengar sandalnya Bilal. Ini menunjukkan keutamaan bahwa orang yang senantiasa menyempurnakan wudunya, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, ini diganjar pahala yang begitu sangat besar. Kemudian yang ke-8, berwudu secara sempurna, kemudian berdoa setelahnya. Ini dengan doa wudu, sama nafal Bapak Ibu. Doa wudu itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Ini sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau niat cukup niat dalam hati. Tapi kalau ada pendapat niat harus dijaharkan, ya monggo. Tapi yang menjadi pedoman tarjih itu niat itu ya cukup niat dalam hati. Kemudian yang ke-9, tidur malam dalam keadaan suci setelah wudu, berzikir sebelumnya. Itu ada berapa keutamaan. Yang pertama, disertai malaikat dalam tidurnya, didoakan ampunan oleh para malaikat. Jika bangun dan berdoa kepada Allah, doanya mustajab. Jika sebelumnya diiringi dengan doa khusus dari Nabi, dengan tidur miring pada sisi kanan, kemudian meninggalkan dalam keadaan ini, ketika ia meninggal maka dicatat meninggal dalam keadaan fitrah. Ini ternyata berwudu sebelum tidur itu sunnah, tapi banyak dari kita yang meninggalkan wayahe turu ya turu bae dadak ana acara-acara liyane. Ini kadang kan kita dihinggapi rasa males turu ya turu bae dadak wudu-wudu barang aku ora pak salat ya. Ternyata ini sunnah dari Rasulullah SAW dan sudah ternyata pas ternyata ini 9 keutamaan berwudu. Insya Allah ketika kita sudah mengetahui ini memotivasi kepada kita sekalian untuk senantiasa menyempurnakan wudu kita. Dan ternyata dengan kita menyempurnakan wudu, insya Allah sholat kita akan semakin khusyuk. Nah, karena sudah waktunya isya, ada tanya jawab, dan sisa Pak tanya jawabnya besok mawon kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Nasrun minallah fathun qarib. Monggo kita sareng-sareng tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.